Halo Sobat BMKG, selama periode 9 hingga 11 Februari 2026, BMKG mengamati kejadian hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim di sebagian wilayah Indonesia. Curah hujan harian tertinggi tercatat pada kategori ekstrim, yaitu di wilayah Sumatera Barat sebesar 169,5 mm per hari, disusul hujan lebat di wilayah Papua 79,2 mm per hari, Sumatera Utara 79 mm per hari, Surabaya 74,4 mm per hari, Bali 73,2 mm per hari, Maluku Utara 62,2 mm per hari, Kepulauan Riau 59,6 mm per hari, dan Kalimantan Utara sebesar 55,2 mm per hari. Intensitas hujan yang signifikan tersebut dipengaruhi oleh menguatnya monsun Asia, kombinasi aktivitas gelombang Rossby ekuator dan gelombang Kelvin yang terpantau aktif, serta nilai anomali outgoing long wave radiation yang terpantau bernilai negatif di sebagian wilayah Indonesia, yang juga mengindikasikan meluasnya tutupan awan tebal dan meningkatnya aktivitas konvektif di kawasan tersebut. Pada episode kali ini, kita akan membahas MGO yang menguat selama sepekan ke depan. Waspadai potensi hujan signifikan di wilayah Indonesia bagian barat. Bersama saya Hasalika Nurjana, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, BMKG memprediksi aktivitas fenomena atmosfer skala global, regional, dan lokal yang masih signifikan berpengaruh terhadap cuaca di Indonesia. Pada skala global, nilai SOI dan Nino 34 mengindikasikan kondisi La Nina lemah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, terutama di kawasan timur. Fenomena Madden-Julian Oscillation atau MGO juga diprediksi berpengaruh terhadap kondisi atmosfer di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Aktivitas fenomena ini secara spasial diperkirakan aktif di Samudra Hindia Barat Sumatera, di perairan utara Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, yang berpotensi menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah tersebut. Selain itu, aktivitas gelombang atmosfer lainnya yaitu gelombang Rossby dan Kelvin juga diprediksi aktif di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Dalam sepekan ke depan, monsun Asia masih diperkirakan aktif dan memberikan suplai massa udara serta perpindahan uap air menuju wilayah Indonesia yang cukup signifikan. Lebih jauh lagi, sirkulasi siklonik masih berpotensi tumbuh di Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Lampung, dan di sekitar wilayah Kalimantan. Dengan kelembapan udara yang masih tinggi, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan secara signifikan di sebagian wilayah Indonesia. Sobat BMKG, berikut kami sampaikan prospek cuaca di Indonesia selama sepekan ke depan. Pada periode 13 hingga 15 Februari 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, kemudian wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat maupun petir dan juga angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Pegunungan, dan Papua, serta adanya potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan juga wilayah Maluku. Selanjutnya, pada periode 16 hingga 19 Februari 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh Pulau Kalimantan, seluruh Pulau Sulawesi, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.
Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat maupun petir dan juga angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Selanjutnya, dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruangan seperti ibadah, olahraga, dan aktivitas wisata. Pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, serta media sosial @infobmkg. Sebagai dukungan bagi keselamatan perjalanan, BMKG menyediakan layanan informasi cuaca khusus jalur perjalanan melalui Digital Weather for Traffic yang telah terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.